Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau makalah kami yang berjudul puasa. 1. Pengertian puasa. Puasa atau saumu menurut bahasa ialah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Puasa termasuk salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim. Puasa bukanlah masalah ibadah yang baru dalam sejarah Islam, bahkan sudah diwajibkan dari sebelum datangnya Islam. Dengan kata lain, ibadah puasa bukan saja dikenal dan dikhususkan pada umat Rasulullah SAW, tetapi juga sudah disyariatkan pada zaman Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Puasa ada 4 macam. 1. Puasa wajib, yaitu puasa pada bulan Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. 2. Puasa sunnah. 3. Puasa makruh. 4. Puasa haram, yaitu puasa yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan sesudah hari raya haji, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. 2. Puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dikerjakan oleh umat muslim. Jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa, kecuali dengan halangan tertentu seperti haid atau nifas pada perempuan musafir. Salah satu contoh puasa wajib adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 hari atau 30 hari dalam puasa. Menurut ajaran Islam, dalam puasa di bulan Ramadan dapat menghapus kesalahan atau terampuni dosa yang telah diperbuat selama ini. Namun harus dengan kekuatan iman dan mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasa pada bulan Ramadan merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang keempat dalam ajaran Islam. 3. Syarat dan rukun puasa. 1. Syarat wajib puasa bulan Ramadan. 1. Berakal. Karena puasa tidak wajib bagi orang yang hilang akalnya seperti gila, pingsan, atau mabuk yang disengajakan. 2. Balik. Maka tidaklah wajib bagi anak-anak yang belum mencapai usia balik untuk berpuasa. 3. Menganut agama Islam. Sekalipun ia telah menganut agama Islam dahulunya, wajib bagi orang yang murtad mengqadha puasanya apabila ia kembali menganut agama Islam, karena dahulunya ia telah menganut agama Islam, dan tidak wajib bagi orang yang bukan Islam, dan apabila ia masuk Islam tidak wajib mengqadha puasa yang tertinggal di masa kafirnya. 4. Kuasa melakukannya yaitu menuntut ukuran fisik dan menurut ukuran syara, karena tidaklah wajib berpuasa bagi orang yang tidak mampu, misalnya karena sakit atau karena sangat tua. Dan tidak wajib pula bagi wanita yang haid dan nifas, karena kedua hal ini dianggap oleh syara sebagai syarat puasa. 2. Syarat sah puasa. 1. Islam. Orang yang bukan Islam tidak boleh berpuasa. 2. Mumayyiz, atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk. 3. Suci dari darah haid atau nifas. Orang yang haid atau yang nifas tidak sah berpuasa, tetapi keduanya wajib mengqadha puasa yang tertinggal itu. Rukun puasa. Rukun puasa ada 2 perkara. Pertama, niat. Wajib berniat dengan hati dan
sunat melafalkannya dengan lidah, dan wajib berpuasa pada setiap hari dalam puasa maupun dalam puasa wajib maupun dalam puasa sunnah, karena setiap hari dianggap ibadah yang terpisah dan masing-masing ibadah memerlukan niat. Wajib dalam puasa fardu berniat pada malam hari sesudah tenggelam matahari sampai dengan terbit fajar, baik dalam puasa Ramadan, nazar, kafarah maupun dalam puasa tunai qada sekalipun. 2. Menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. 4. Sunat puasa. 1. Sunat menyegerakan berbuka. Apabila telah yakin matahari telah tenggelam dan sunat mendahulukan berbuka dari sembahyang maghrib, karena disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW tidak pernah mengajarkan sembahyang maghrib kecuali sesudah dibawakan kurma dan air, maka beliau berbuka dengannya. 2. Sunat berbuka dengan buah kurma, sesuatu yang manis atau dengan air. Hikmah disunatkan berbuka dengan kurma yang basah atau kering karena tidak disentuh oleh api dan dapat mengurangi kekaburan mata yang disebabkan puasa, karena kurma dapat mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut atau kotoran yang ada di dalam perut. Kalau kotoran telah hilang dari tubuh, maka kurma menjadi makanan seluruh anggota tubuh. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Ibnu Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berbuka puasa, beliau berdoa, "Ya Allah, karena Engkau saya puasa, dan dengan rezeki pemberian Engkau saya berbuka. Dahaga telah lenyap, dan urat-urat telah minum, serta pahala telah tetap bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki." Riwayat Bukhari Muslim. 4. Sunat memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa agar dengannya ia berbuka sekalipun dengan sebiji kurma atau seteguk air. Namun yang lebih sempurna yaitu memberikan makanan sampai mengenyangkan mereka. 5. Sunat mandi janabat, haid atau nifas sebelum terbit fajar agar ia mengerjakan ibadah dalam keadaan suci. 6. Sunat muakkad yaitu memelihara lidahnya dari berdusta dan mengumpat sekalipun berdusta dan mengumpat yang diperbolehkan. Karena mengumpat atau berdusta dan menyumpahi orang dapat membatalkan pahala puasa. Sunat meninggalkan semua keinginan mubah, baik keinginan itu dari jenis yang dapat didengar seperti mendengar nyanyian, atau yang dapat dilihat, atau yang dapat dicium, atau yang dapat diraba seperti melihat wangi-wangian, menciumnya, memegangnya, maka semua itu makruh. 8. Sunat tidak mencicipi makanan dan yang lainnya karena ditakutkan masuk ke dalam tenggorokan atau takut masuk ke dalam perut kalau diiringi dengan nafsu yang kuat. Tetapi kalau memang diperlukan untuk memamah makanan anak-anak, maka tidaklah makruh memperbuatnya. 9. Sunat tidak mencium dan mengecup istri atau jariahnya pada mulutnya atau pada bagian tubuhnya yang lain, dan tidak berpelukan dan tidak menyentuhnya karena ditakutkan keluar sperma. 10. Sunat pada bulan Ramadan bagi orang yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarganya berbuat kebajikan dengan bersedekah, baik kepada keluarganya yang tidak wajib baginya memberikan nafkah atau orang yang sekampungnya. 11. Sunat memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari tentang isinya, yakni membaca dengan secara berganti-ganti. 12. Sunat beritikad di dalam masjid karena mengikuti jejak Nabi SAW dan agar terpelihara dari mengerjakan perbuatan yang tidak patut. 13. Sunat memperbanyak
ibadah pada malam Lailatul Qadar dan pada siang harinya dengan mengerjakan berbagai ibadah dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada 6 perkara. 1. Makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah apabila dilakukan dengan sengaja. 2. Muntah yang disengaja. Sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam, muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. 3. Bersetubuh. Laki-laki yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh di waktu siang hari di bulan Ramadan, sedangkan dia berkewajiban puasa, maka ia wajib membayar kafarat. 4. Keluar darah haid atau nifas. Dari Aisyah, ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW menghadap puasa dan tidak disuruhnya untuk mengadakan sholat. Riwayat Bukhari. 5. Gila. Jika gila itu datang waktu siang hari, batallah puasa. Yang keenam, keluar mani dengan sengaja atau karena bersentuhan dengan perempuan atau lainnya. Karena keluar mani itu adalah puncak yang dituju orang pada persetubuhan, maka hukumnya disamakan dengan persetubuhan. Adapun keluar mani karena bermimpi, menghayal dan sebagainya tidak membatalkan puasa. Macam-macam puasa sunnah. 1. Puasa Senin Kamis. Yang kedua, puasa Arafah. Yang ketiga, puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Keempat, puasa Tasu'a. Yang kelima, puasa Asyura atau 10 Muharram. Yang keenam, puasa Syawal. Yang ketujuh, puasa Daud. Yang kedelapan, puasa Syaban. Yang kesembilan, puasa di bulan haram. Hari yang diharamkan untuk berpuasa. 1. Puasa Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari kemenangan untuk seluruh umat muslim di dunia, di mana sudah selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, puasa Hari Raya Idul Adha. Pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari raya untuk semua umat muslim, dan pada saat tersebut juga umat muslim disunahkan untuk menyembelih hewan kurban serta menyantapnya, sehingga sangat diharamkan untuk berpuasa pada Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga, puasa Hari Tasyrik. Larangan puasa lainnya adalah pada Hari Tasyrik yang jatuh dalam 3 hari berturut-turut sesudah Hari Raya Idul Adha, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang keempat, puasa hari Jumat. Umat Islam memiliki pandangan jika hari Jumat adalah hari libur bagi umat Islam, sehingga agama juga melarang kita untuk melakukan puasa di hari Jumat tersebut dengan khusus. Yang kelima, puasa hari Rabu. Yang kelima, puasa hari Sabtu. Hari Sabtu juga menjadi larangan puasa sebab ini melakukan rutinitas orang Yahudi. Yang keenam, puasa hari Syak. Hari Syak merupakan tanggal 30 Syakban, dan apabila ragu sebab awal bulan Ramadan yang belum terlihat hilalnya, maka ketidakjelasan itulah yang dinamakan dan Syak, dan menurut syar'i orang muslim merupakan hari larangan untuk berpuasa. Yang ketujuh, puasa sepanjang masa. Tidak ada anjuran atau saran kepada umat muslim untuk melakukan puasa sepanjang tahun. Yang kedelapan, puasa wanita saat haid atau nifas. Wanita yang sedang berada pada masa haid atau nifas juga sangat dilarang untuk berpuasa. Yang kesembilan atau yang terakhir, puasa sunnah wanita tanpa izin suami. Sebelum menunaikan ibadah puasa, wanita yang sudah menjadi istri haruslah meminta izin kepada suami yang jika ingin melaksanakan puasa sunnah. Dan selanjutnya, himah puasa. Ikhbas puasa mengandung makna 1, tanda terima kasih kepada Allah, karena semua ibadah mengandung arti terima kasih pada Allah atas nikmat pemberian yang tidak terbatas dan tak ternilai harganya. Didikan yang kedua, didikan kepercayaan. Seseorang yang telah sanggup menahan makan dan minum dari harta yang halal kepunyaannya sendiri karena ingat perintah Allah. Yang ketiga, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin karena seorang telah merasakan sakit dan pedihnya perut keroncongan. Yang keempat, guna menjaga kesehatan, berpuasa dapat membuat kesehatan menjadi lebih meningkat dan lebih baik. Yang kelima, berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Dalam keadaan berpuasa, orang cenderung berbuat baik kepada sesama dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bab 3, yaitu penutup. Kesimpulannya adalah puasa menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara dan tidak bermanfaat, dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.
Puasa adalah salah satu rukun Islam, maka dari itu wajiblah bagi kita untuk melaksanakan puasa dengan ikhlas tanpa paksaan dan mengharapkan imbalan dari orang lain. Puasa ini hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Berpuasalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Allah. Allah telah memberikan kita banyak kemudahan untuk mengerjakannya. Pada puasa ini, kita sendiri akan merasakan betapa indahnya puasa dan betapa banyak faedahnya serta manfaat yang kita dapatkan dari puasa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.